Sebenarnya ada hati juga berat mau ikut pertukaran kemarin karena yang kita daftar kan magang. Tapi kita pikir lagi karena bagaimana sih rasanya belajar di kampus orang, di kota orang, begitu kan, walaupun hanya 1 semester. Tapi momen betul-betul yang sangat ngakak itu yang awal-awal kita masuk kuliah, sok-sokan pulang dari kampus berjalan ke ruko. Kita kayak penasaran dan bagaimana jauhnya itu dari kampus ke tempat tinggalnya kita. Jadi kita berjalan sampai 2 jam lebih kita berjalan. Kapan itu juga kalian ada ikutan ya modul Nusantara. Itu program dari kampus Merdeka. Kita ke Toraja. Kemarin orang ke Toraja asik selama 2 hari orang di sana. Kita jalan-jalan ke berapa destinasi? 11 ke 12 itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lembaran Baru. Kali ini bersama saya Megawati dan 4 teman saya. Kita akan membahas pengalaman ketika ikut MBKM Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Jadi sebelum itu saya ingin tanya bagaimana sih pengalaman teman-teman kalian pas ikut MBKM? Jadi kemarin sempat ikut, pertama mendaftarnya ikut Magang. Tapi karena di magang itu slotnya sudah full, kita dialihkan Di pertukaran. mendaftar ke pertukaran karena berhubungan di pertukaran kemarin ada hanya sedikit yang mendaftar. Jadi orang itu kemarin itu di pertukaran 9 orang yang ikut mendaftar. Terus tiba-tiba namanya kita itu muncul tiba-tiba jadi berangkatnya juga itu 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum. Kita juga tidak expect kalau kita terpilih dan begitu. Karena kita tahunya kita mendaftar di magang, tiba-tiba di pertukaran. Sebenarnya ada hati juga berat mau ikut pertukaran kemarin karena yang kita daftar kan magang. Tapi kita pikir lagi karena bagaimana sih rasanya belajar di kampus orang, di kota orang, begitu kan, walaupun hanya 1 semester, begitu. Terus pas sudah berangkat di sana, kita berangkatnya tanggal berapa itu ya? Tanggal 31 Agustus toh. Oh ya, sebelum itu saya mau tanya dulu, pas kemarin berangkatnya itu pakai apa? Menggunakan alat transportasi apa? Naik bis kemarin. Naik bis. Yang disediakan dari kampus. Jadi kita naik bis itu 1 hari 1 malam. Sama-sama pokoknya. Jadi semua jumlahnya itu 17 orang kemarin ya di Makassar. Pokoknya lama sekali perjalanannya. Terus pas kalian sampai di Makassar itu hal apa yang pertama kalian lihat? Apakah ada perbedaan di Palu antara Palu dan Makassar? Ada perbedaannya itu sangat jauh sekali Makassar dengan Palu. Pokoknya baru pertama kita sampai di Makassar itu perbedaan yang kita lihat pertama itu jalan tol. Kan di Palu enggak ada jalan tol toh. Nah, di sana yang kita lihat pertama itu jalan tol. Sudah setelah itu kita sampai di ruko. Panasnya juga di sini dengan di Makassar itu beda. Di sini lebih panas lagi. Di sini panasnya betul-betul menusuk. Kalau di Makassar ya masih bisa ditoleransi kulit toh. Sampainya di Makassar itu hari Jumat ya. Hari Jumat, terus hari Sabtunya itu kita datang hari Seninnya kita datang ke kampus selama karena hari Minggu kan masih beres-beres toh di sana. Di sana juga orang tinggal di rumahnya. Iya, disediakan rumah di sana toh, jadi sisa urus-urus barang, terus besoknya langsung prepare sudah ke kampus. Penerimaan mahasiswa pertukaran. Jadi kampus yang kita pakai pertukaran itu di kampus STIK Stella Maris. Gitu. Nah, di kampus itu berhubungan dia mayoritasnya Kristen. Katolik. Terus kita juga di sana itu ya sedikit ya bertoleransi lah, saling bertoleransi di sana kita. Tapi mereka juga di sana bagus kita disambut dengan baik, disapa. Jadi pas pertukaran itu kalian langsung feedbacknya sama teman-teman sekelas itu langsung dapat atau masih ada perbedaan? Awalnya ada perbedaan.
Tapi itu semua bisa seiring berjalannya waktu kita bisa akrab, apalagi pas kita baru sampai kemarin itu langsung ada acara apa sudah itu? Misa. Misa. Bukan juga ya misa dengan ada lagi yang satu dan kita jalan santai rame-rame dan mereka. Ya nggak tahu apa namanya. Pokoknya itu harinya Siti Mariam, bakti Siti Mariam toh. Acara-acaranya mereka juga kita ikuti. Biarpun kita Islam, mereka Kristen, tapi kita tetap juga tetap ikut, tetap bisa merayakan. tetap bisa masuk ke dalam kita kayak Mereka misa, kita ikut misa juga. Terus apa kesan pertama teman setelah tiba di kampus Stella Maris, bisa diceritakan pengalamannya masing-masing dari Lia mungkin? Jadi kesan pertama aku pas sampai di Stella Maris itu kan awalnya kita datang untuk disambut kan, istilahnya apa ya, penerimaan pertukaran mahasiswa kan. Nah sampainya di sana itu saya kagum dengan kampusnya mereka karena kan mereka di sana itu satu seragam saja, biru tua dan biru muda kan, sedangkan kita ada batiknya. Nah pas kita datang itu yang saya kagumkan itu kayak 5S-nya mereka itu mereka terapkan ke kita, kayak senyum, sapa, salam, sopan dan santun kan. Nah mereka sambut kita kayak selamat pagi kak, selamat pagi kak. Nah itu bikin saya kayak ini nih yang bisa kita sudah terapkan mungkin di bisa kita bawa ke kampusnya kampus kita. Setiap ada tingkat juga, kakak-kakak tingkat, dosen, jadi setiap kita lewat selamat pagi kak, sore kak. Jadi kayak Kelihatannya setara gitu. Nggak ada kayak ini kakak tingkat nih, ini Ah, adik tingkat, nggak ada kayak gitu. nggak ada di sana senioritasnya. Bagus Gitu. ya. Iya bagus. Jadi untuk praktek-prakteknya itu diikuti juga. Kalau masalah prakteknya itu kita ikuti, tapi Kalau laboratoriumnya kayak labnya begitu kita ikuti, tapi kalau turun dinasnya itu kita enggak. tidak ikuti. Karena dari pihak kampus STK Stella Maris itu kalau kemarin kita belum di ini caping day. Ya, jadi kita tuh harus caping day dulu baru kita bisa dinas. Tapi kan sedangkan kita di kampus ini kalau camping day itu harus nanti sudah mau wisuda. Dengan D3 kebidanan di sini kan, karena mungkin sistemnya kita kan sudah yang ambil S1-nya. Jadi kan. itu syaratnya turun dinas di sana, jadi kita tidak bisa soalnya kita kan belum camping day. jadi kita di sana itu setiap hari mereka dinas Senin, Selasa Rabu. Selasa, Rabu. Jadi kita Senin Selasa Rabu itu libur. Sisanya kita masuk belajar. Nah tadi kan teman-teman ini bilang ada praktek. Terus bagaimana sistem pembelajaran di Stella Maris itu? Apakah prakteknya ada perbedaan di kampus di Palu sama di Stella ini? Iya tentunya ada. mereka di sana lebih Disiplin. tujuannya itu lebih prakteknya itu lebih mengarah ke orang-orang yang Stroke. Kalau kita di sini kan lebih mengarah ke KMB begitu, tapi mereka di sana Hanya prakteknya hanya seputar itu tentang stroke. begitu. Memang kan visi misinya mereka fokusnya ke situ. Begitu. Terus juga antara perbedaan labnya Palu sama kita, labnya kita Palu sama sama Makassar. mereka di sana Lebih memang disiplin. lebih disiplin. Kayak kalau kita di dalam lab itu HP-nya kita itu Disimpan. disimpan, enggak boleh di dalam main HP. Terus harus Pakai baju jas lab itu harus dikancing full semua. ya harus ada name tag lah, harus pakai sendal kodok lah. Nggak bisa kita pakai sepatu yang dari luar kita masuk di lab, itu tidak dikasih. Pokoknya sangat-sangat disiplin di sana. Tasnya juga ada tempat tersendiri di luar, tidak boleh dibawa masuk. Dosennya pun pakai harnet dan Iya. jas lab begitu, dan tapi tidak kalah seperti kayak yang kita banggakan juga dari kampusnya kita ini, mahasiswanya itu teratur, dosennya itu bakasi jadwal ke mahasiswanya itu teratur. Karena kenapa dari kita masuk kuliah itu sudah dibedakan mana teori, mana praktek, terus mana dinas. Jadi mahasiswa di kampusnya kita di Palu ini teratur. Jadi fokus ke teori, fokus ke praktek, baru fokus ke dinas. Tapi kalau mereka di sana itu dalam 1 minggu sudah ada teori, sudah ada praktek, sudah ada dinas. Jadi kayak pusing Jadi mahasiswanya. pas saat ada dosen mengajar gitu, ada juga mahasiswa yang bikin Ya, askep. ada bikin askep. Jadi biasanya itu mahasiswa ditegur sama dosen di situ toh. Dia bilang kenapa kerja askep. Nah padahal ini askep ini baru yang dikasih kemarin begitu, sedangkan mereka ada yang dinas malam gitu.
Berarti di Stella Maris ini kayak pembelajarannya kayak teori sama prakteknya itu belum teratur. Beda dengan di UIN mungkin masih teratur lah. Ya, Gitu. mungkin mereka ada sendiri kan caranya mereka sendiri toh. Kan tiap masing-masing kampus pasti ada perbedaan. aturan toh. Iya sih, betul. Beda aturan. Jadi pengalaman kalian itu apa sih susah senangnya dulu cerita. Tadi kan sudah anunya toh. Sekarang susah senangnya dulu. Senangnya habis itu nanti susahnya. Senangnya itu kita di sana kita tinggal satu rumah, jadi kita kayak bisa lebih tahu tahu antara satu sama lain. Mungkin kayak kita kan pertama ini ndak di kelas kita kayak bak circle kayak kamu dua sama kita tiga kayak tidak memang akrab, tapi pas sudah di sana Jadi kita kayak keluarga. Berbaur ternyata kita seasik ini. ternyata kita sefrekuensi ini begitu. Baru senangnya di sana satu orang ndak ada uang, semua ndak ada uang, jadi senang mau makan basreng, mau cuma makan beras itu kita makan sama-sama sampai banjir itu kamar. Mau satu hari makan mie kita bagi kayak satu mie kita bagi kita 6. Sampai lucunya kita beli snack cup-cup, tahu cup-cup. Iya kan. Itu kita pikir kita beranggapannya itu seperti makan seafood. Jadi kalau kita nggak ada uang kita beli cup-cup itu toh kita makan satu piring kayak berenam orang, kita bilang kita makan seafood, jadi cup-cup tambah nasi itu seafood. Jadi kalau kita bilang seafood, oh berarti ada salah satu di antara kita beli cup-cup, karena cup-cup itu kita rasa seperti seafood. Tapi walaupun begitu, biar uangnya kita orang cuma 2.000, tapi kita masih bisa makan dan uang 2.000 itu. Kalau Jadi, sedihnya baru di sana juga kayak kan kita kayak satu kamar itu dibagi kayak 3 orang, kayak kamarnya kita 3 itu banjir. Jadi selama kamarnya kita banjir itu kita tinggal di kamarnya Lia sama Pia. Habis itu kita kayak dari pertama sampai terakhir kita di situ terus aja. Pokoknya Jadi itu kalau kamar ada yang nggak bangun itu, kalau ada yang nggak bangun kayak mau ke kampus kita mau tarik itu, kita tarik keluarga sampai tak bangun. Jadi kalian ini bercerita susah dicampur senang ya. Susah tapi ada lagi yang senang. lebih susahnya. Ada yang lebih susahnya itu kayak pernah Tanya tuh di tangga. Iya, pernah jatuh di tangga. Baru pernah juga kayak WC-nya kan apa dulu? Tersumbat. Jadi kita itu pagi-pagi kayak cepat-cepat mau ke kampus, kita 6 satu kali masuk di dalam WC. Mandi di wastafel biasanya. Karena jadwalnya kita biasa anak magang. pertukaran dengan anak magang itu sangat sama. Jadi kamar mandinya itu berebutan biasa. Jadi cepat-cepat, siapa cepat bangun dia cepat mandi. Jadi mau tanya nih jarak kita dulu pembahasannya lari. Kita bahas pas kalian pembelajaran di sana. Jadi jaraknya Stella Maris sama tempat tinggal kalian ini jauh atau berdekatan? Lumayan jauh sih. Orang itu kalau naik Maxim biasa naik Grab sekitar berapa menitan nih? 15 ke 10 menit. 10. Kalau macet biasa sampai 15-20 menit. Tapi momen betul-betul yang sangat ngakak itu yang awal-awal kita masuk kuliah, sok-sokan pulang dari kampus berjalan ke ruko. Kita kayak penasaran dan bagaimana jauhnya itu dari kampus ke tempat tinggalnya kita. Jadi kita berjalan sampai 2 jam lebih kita berjalan. Tidak sampai-sampai padahal mengandalkan maps. Jadi pas kalian melakukan pembelajaran di Stella Maris itu apa yang kalian dapatkan? Pembelajaran apa yang kalian dapatkan yang kayak kalian tidak bisa lupakan? Pak Andi. Iya. Pak Andi kenapa? Mata kuliah apa Pak Andi? Intinya di sana itu sudah ada satu mata kuliah yang kita tidak kita kuliahkan di kampus ini atau tentang mata kuliah apa? Neurologi. Itu tentang Persyarafan. Jadi saya mau tanya lagi, bagaimana dosen UN sama Stella Maris itu cara pembelajarannya itu apakah ada perbandingan atau sama saja Cara atau ada mengajarnya. metodenya berbeda-beda? Kalau menurut saya sih sama saja. Sama saja. Iya. Kayak tidak ada yang kayak dosennya itu kayak ada yang memberatkan mahasiswa, ada yang tidak ada. Tapi ada juga sih, ya pasti masing-masing dosen ada ya, tapi enggak sebut merek
juga. Iya, Tapi ada. selama kalian melakukan pembelajaran di Stella Maris, apakah ada hambatan-hambatan atau memang mulus saja jalannya? Alhamdulillah mulus. Wih, pintar-pintar berarti. Enggak, soalnya dosen di sana dan dosen di sana dan dosen di sini itu sama-sama asik mengajar. Kayak kalau mahasiswa belum paham, memang mereka kasih betul-betul paham begitu. Ada juga biasa kalau memang dikasih tugas begitu baru dikasih tugas memang awal-awalnya stres banyak tugas lagi, tapi seiring berjalannya waktu kita jalani Tetap jangan mengeluh-mengeluh, susah ini susah tapi Tetap juga kita sampai bisa- juga di sana 4 bulan. Terlewati juga. Jadi kapan itu juga kalian ada ikutan ya modul Modul Nusantara. Iya. Itu program dari kampus Merdeka. Kita ke Toraja. Kemarin orang ke itu Toraja asik selama 2 hari ya. Orang di sana. Kita kemarin sempat jalan-jalan ke berapa destinasi? 11 ke 12 itu. Katanya sama anak juga PMM dari Jakarta. Iya. Ada anak PMM dari Jaksel juga, kampus Husada ya. Kemarin. kemarin itu sementara masuk kuliah terus tiba-tiba dipanggil sama Ibu dosen di sana. sana. Kita kira kita ada masalah bagaimana tuh, tapi padahal tiba-tiba kita disuruh Diajak. pilih mau ke Toraja, Kumba atau ke Toraja. Kita pilih ke Toraja. Ya, di Toraja itu kita bisa mengenal budaya-budaya yang kita tidak tahu juga. Kita pergi ke patung Yesus, kita pergi ke kuburan batu, Kita ke Lolai. kita ke negeri di atas awan. Jadi setelah kalian melakukan perjalanan tadi di Toraja itu apa yang bisa kalian ambil dari daerah yang di Toraja yang kalian bisa bawa pulang sama kalian yang bisa kalian simpan begitu? Kalau yang kita simpan kan ini mungkin kalau dari saya ini kan saya baru pertama kalinya nyobainnya Toraja toh. Nah, jadi di sana itu betul-betul toleransinya tinggi sekali, toleransinya. Betul-betul tinggi dan nanti di situ juga baru kita tahu oh ternyata cara penguburannya mereka begini dan kita seperti ini begitu. Budayanya itu masih kental sekali. Iya, kental sekali. Terus habis kalian melakukan perjalanan itu, kalian langsung masuk kuliah lagi. Besoknya kan Minggu kita pulang ya. Kita Minggu pulang, besoknya Senin langsung masuk. Langsung masuk belajar. Terus pas kalian melakukan ujian di situ, bagaimana cara ujiannya? Cara ujiannya. Kalau dibilang cara ujiannya itu sama kayak sama kampusnya sih, kita. menggunakan Cuman Google di Form. sana itu tempat duduknya saja yang berbeda. Mereka di sana itu kalau mau UTS atau UAS dikumpul semua di Perangkatan. satu aula ya. Satu aula. Apa ya bagaimana? Ada tingkat dulu dari jam 8 sampai jam 10 terus kita lagi. Pokoknya bergantian dan dikumpul di satu aula. Karena di sana itu kelasnya itu cuma 2 kelas. A sama B. Jadi setelah kalian melakukan ujian akhir. Nah, terus kan di situ ada apa lagi namanya? Perpisahan untuk di Stella Maris. Apakah ada pesan dan kesan kalian untuk Stella Maris pada saat melakukan perpisahan? Ada. Ya, kalau boleh tahu pesan dan kesannya itu apa? Cukup panjangnya kesan dan kesannya kemarin. Kesan dan kesannya kemarin. Yang jelas tuh untuk Stella Maris lah. Ya. Terbaik. Terima Sudah kasih tidak bisa berkata-kata. sudah menerima kami anak WN yang numpang belajar di kampusnya. Disambut dengan Pokoknya hangat, pengalamannya orang di sana itu sangat sama mahasiswa-mahasiswanya kayak sama rektornya juga yang baik sekali, rektornya baik Masya Allah. sekali. Pokoknya sampai nangis kemarin menangis semua. pas perpisahan anak dari Jakarta juga Menangis. Pokoknya pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan, Dilupakan. itu PMM Pertukaran Mahasiswa Makassar. Sangat tidak bisa kayaknya dilupakan itu memang dapat rasa sekali Karena kita ini toleransinya. angkatan pertama toh Iya. di PMM, baru kali ini ada program pertukaran mahasiswa, jadi sangat-sangat berkesan.
padahal kemarin enggak yakin mau ikut, tapi Nggak expect mau sampai di Makassar ini ikut pertukaran di kampusnya orang. dan tiba-tiba Selama tiba 4 masa tiba bulan. akal tiba-tiba kita sudah di Makassar. Sampai kayak ndak habis pikir juga saya waktu itu kita beli oleh-oleh sama-sama, naik Grab sampai kesasar lagi. Ada kejadian-kejadian yang tidak terduga. Mandi hujan toh. sampai-sampai kita nekat di sana pergi di tempat wisata itu dari Makassar Ke Malino. Itu Berapa Malino. jam itu? Berapa jam tuh orangnya? Di 5 jam. 5 jam kan 6 jam. Karena Pokoknya kita jauh kan sekali. istilahnya masih baru ke sana, makanya agak lama toh. Kendati Sewa Andalkan motor. sewa motor. Kan orang tidak ada Andalkan motor. Maps, nggak ada yang bawa kita tiba-tiba ke sana. Kita kayak orang Palu sini tiba-tiba di sana cuma andalkan Maps saja. Baru sudah berapa kali kita tak salah-salah Salah jalan. jalan. Tapi syukurnya kita sampai, baru kalian tahu bayangkan kita sampai di sana, kita kan berangkat jam 6 sampai jam 11 lah toh. Iya. Nah, sampai di sana kami itu pulang jam 6 maghrib pulang. Jadi dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu kami kelilingi pokoknya itu Malino. Mau masuk di mana-mana sampai kita tak salah jalan mau cari air terjun toh. Nah, masuk di rumah di perkarangan rumahnya orang. Kampungnya orang. Terus kalian ini kan di Makassar sudah jalan-jalan toh. Nah setelah jalan-jalan itu kalian kira-kira tanggal berapa pulang ke Palu setelah ujian? Kalian itu pas ditarik ke Palu itu kira-kira tanggal berapa? Orang itu Tanggal 21 pelepasan di kampus STIK Stella Maris tanggal 21 Desember. Di situ tuh orang ada mengadakan perpisahan dengan anak Husada dari Jakarta. Tanggal 22-nya kita balik. Dan pas kita balik itu kan hujan. Jadi kita itu di jalan hampir mau 2 hari. Wow. Banjir Karena jalan. banjir tuh Iya banjir di mana kemarin di banjir? Pangkep. Pangkep. Dan ada juga yang cinlok. Ada yang cinlok di sana berapa orang? Sampai-sampai kita pulang ada yang menangis kan menangis di pacarnya bis. LDR. Iya. Guys. Nah jadi saya mau tanya lagi sedikit ini. Apa yang kalian mau sampaikan kepada mahasiswa yang akan datang, yang akan mengikuti program MBKM selanjutnya? Kan kalian ini pertama yang mengikuti pertukaran mahasiswa di UWN. Terus untuk kedepannya adik-adik kalian ini apa yang kalian sampaikan satu-satu? Jangan berebut kayak tadi. Dari Lia dulu. Jadi yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, adik-adik nanti yang ingin mengikuti program MBKM, khususnya ke pertukaran mahasiswa nanti, kalian tidak usah takut kayak kami awal-awal kayak bagaimana dosennya di sana, bagaimana cara mengajarnya, takut dikasih tugas nanti susah, sulit, belum skill lab-nya, belum prakteknya, belum dinasnya. Tidak usah dulu kalian pikir itunya karena tidak semenakutkan itu, bahkan kita dapat pengalaman yang luar biasa karena kita bisa rasakan kan belajar di kampus luar, di kotanya orang, itu betul-betul is amazing. Kalau saya sih untuk teman-teman selanjutnya kalau mau ikut MBKM lagi silahkan daftar, coba-coba untuk mengenal hal-hal baru. Mengenai masalah perkuliahannya di kampusnya kita atau di kampus yang tempatnya kalian nanti pertukaran, pastinya tidak ada ini persaingan kau harus bagus, kau harus pintar di sana, tidak ada, itu sama saja. Kalau dari saya pesan kesan dan untuk adik-adik nanti kalau ada lagi program pertukaran mahasiswa ikut saja, enggak usah takut. Barangkali kayak saya takut lihat di sana nanti bagaimana kan banyak juga toh kalian pasti kayak orang kemarin itu 9 orang. Jadi di sana itu juga sudah disediakan tempat tinggal, nanti ada yang bertanya-tanya nanti kalian dibiayai tinggalnya di mana? Kemarin orang itu dibiayai dari kampus 1.200.000 ya. Orang itu dibiayai dari kampus 1.200.000 per bulan. Jadi per bulan tiap bulan itu dikirimkan. Terus kalau masalah tempat tinggal juga aman, ada rumahnya Pak Rektor di sana atau orang tinggalkan. Jadi enggak usah takut kalau ada pertukaran mahasiswa nanti, ikut saja. Seru-seru. Banyak pengalaman yang hebat di sana didapat. Kalau dari saya sama sih kayak teman-teman bilang tadi, kalau
ada lagi tahun ini yang dibuka pertukaran mahasiswa, jangan buat adik-adik nggak usah ragu-ragu, masuk saja soalnya Seru seru. Pengalaman hidup yang tidak bisa kalian Sedangkan lupakan. kayak kita juga pertama-pertama kayak takut bagaimana ini nanti kita kayak sesuaikan di sana sama di sini. Nanti kalau kita sudah di sana sudah Pasti bisa berbaur juga sudah di itu sana. soalnya kita di sana juga dan teman-teman baru nanti juga teman-teman yang kita kampusnya yang kita pigikan itu pasti menerima kita juga itu soalnya toh. Pokoknya intinya kalau ada lagi masuk saja, pokoknya seru-seru. Nggak usah ragu, nggak usah takut-takut. Buat pikir di sana bagaimana, ikut saja. Berbaur itu harus mudah berbaur, Tentunya sopan ke kampungnya orang. Tambah-tambah teman toh, Pengalaman. Nggak usah kayak berpikir, saya nggak bisa ini, saya kayak nggak bisa. Di sana itu tidak Tidak ada kata tidak tidak bisa. ada kata tidak bisa. Nggak ada kamu harus pintar, kamu harus tahu ini. Karena di sana itu kita belajar sama-sama. Jadi nggak usah takut. Apa yang kamu takutkan itu tidak akan terjadi. Tentunya kita itu lebih ke pengalamannya itu yang diambil. Pengalamannya. Ya jadi sebelum itu saya dengar teman ini ada slogan, ada yel-yel. Oh ada dong. Ada dong. Boleh? Bagaimana yel-yel? 1, 2, 3. PMM Makassar Bertukar sementara, bermakna selamanya. Oke, baiklah itu podcast kami terkait MBKM pertukaran pelajar. Untuk teman-teman mahasiswa, ayo ikut MBKM. Jangan lupa main-main ke studio UWN untuk berbagi cerita yang menarik. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.